Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Pada pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang lingkungan sekitar. Ada yang tahu bagaimana cara menjaga lingkungan agar tetap bersih? Tidak boleh buang sembarangan. Ya, lalu apa lagi? Kalau misalnya kita membuang sampah ke sungai, apa yang akan terjadi? Banjir. Ya, benar sekali. Kemudian, lalu caranya agar tidak terjadi banjir, yang harus kita lakukan apa? Tidak membuang sampah ke sungai. Ya, benar. Atau lebih tepatnya kita membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi banjir. Karena kalau misalnya terjadi banjir, kita sendiri akan kesusahan karena rumah kita juga akan terpendam banjir pastinya. Seperti ya nanti kita malah mengungsi atau kemana-mana, juga jadi sumber penyakit dan yang lain-lain. Lagi, kalau misalnya kita membuang limbah ke sungai, apa yang akan terjadi? Tercemar. Ya, tercemar. Lalu dampaknya bagi makhluk hidup yang hidup di sungai tersebut apa yang akan terjadi? Akan mati. Ya, benar sekali. Jadi kita sebagai warga Indonesia yang baik, kita tidak boleh membuang limbah atau sampah di sungai tersebut karena tentu saja ikan-ikan tersebut akan mati atau tercemar. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah seperti tadi, membuang sampah pada tempatnya dan juga tidak menebang pohon sembarangan. Itu karena kalau kita menebang pohon sembarangan, dampaknya saat hujan akan terjadi banjir juga. Lalu Bapak ada lagi, banyak kendaraan bermotor, apa yang akan terjadi? Akan menyebabkan polusi udara. Ya, benar sekali, akan terjadi polusi udara. Oleh karena itu, kita jangan sering memakai sepeda motor. Sekali-sekali kita menggunakan sepeda atau jalan kaki, sekalian olahraga. Karena itu juga bisa sehat bagi kita, juga sehat bagi polusi udara tersebut. Karena kita sudah menjaga lingkungan dengan bersih, maka dampaknya juga baik bagi sumber daya alam yang ada di Indonesia, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang mudah didapatkan dan kualitasnya tidak terbatas. Contohnya seperti apa? Air. Iya, lalu Food. food, ya bisa. Lalu apa lagi? Hewan, tumbuhan, air, udara, api, itu semua bisa kita dapatkan karena mudah didapat dan juga tak terbatas nilainya. Kalau di sapi, domba itu diambil apanya? Daging. Daging, pinter. Kalau ayam? Telur. Telur, mantap kali. Oke. Lalu yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang terbatas dan susah untuk didapatkan. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Minyak bumi. Bumi, lalu ada lagi? Emas. Emas, lalu perak, ya benar. Karena mereka susah didapatkan. Kalau minyak bumi kita bisa olah menjadi bensin. Emas dan perak bisa kita olah menjadi hiasan atau bisa kita jual untuk mendapatkan uang tersebut. Bapak mau tanya, pernah lihat berita kan? Pernah? Nah, di berita tersebut kan pasti terjadi, yaitu namanya wawancara. Ada yang tahu apa itu wawancara? Percakapan antara narasumber dan wawancara. Ya benar. Yaitu fungsinya tersebut kita bisa mendapatkan informasi dari si narasumber tersebut. Ada yang tahu apa itu narasumber? Orang yang menjawab pertanyaan. Ya benar. Narasumber memang tugasnya adalah untuk menjawab pertanyaan dari pewawancara dengan benar dan sesuai fakta. Kalau pewawancara? Orang yang memberi pertanyaan agar mendapatkan informasi. Ya benar. Nah, sudah tahu kan tentang wawancara? Sudah paham? Paham. Nah, baik. Bapak di sini ada satu permainan, yaitu bernama botol cerdas. Apa anak-anak? Cerdas. Ya, botol cerdas. Di sini nanti kalian akan
mengambil nomor yang berada di bawah sini. Nah, jika kalian mendapatkan nomor, misalnya nomor 2, nah kalian ambil kertas yang nomor 2 dan di sini berupa pertanyaan. Dan jika pertanyaan kalian benar, Bapak akan kasih hadiah di sini. Hadiahnya adalah rahasia, nanti kalian bisa tahu sendiri hasilnya. Baik, di sini Bapak akan panggil ya yang akan maju. Silakan Alia. Silakan Alia. Nomor 1. Nomor 1. Silakan diambil pertanyaan nomor 1. Dibaca pertanyaannya ya. Apa? Dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih, Ya, silakan dijawab. tidak membuang sampah di sungai, Ya, kemudian tidak menebang sembarangan, dan yang terakhir. tidak membuang limbah ke sungai. Baik, karena Alia sudah menjawab benar, Bapak akan kasih hadiah. Yaitu berupa permen untuk Alia, silakan. Baik. Kemudian untuk Sila, silakan maju ke depan. Terus Ambil nomornya. Iya. Terus 6 berapa? Ambil 3 Apa nomor berapa? Nomor 4. Ambil pertanyaan nomor 4. Itu enggak nanti. Silakan dibaca. Ya. Apa akibatnya? Tadi kita banjir, ya benar. Tepuk tangan untuk Sila. Baik. Hadiahnya Sila ini. Ya. Ini hadiahnya. Kita telah melakukan permainan yang bernama botol cerdas. Di sini Bapak akan mencoba mereview ulang materi pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu tentang lingkungan. Kalau misalnya lingkungan kita mau tetap bersih, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi apa? Tidak membuang sampah ke sungai, Tidak membuang sampah sungai. Terus kedua, tidak menebang buang tidak sembarangan, menebang buang sembarangan. Terus yang terakhir apa lagi? tidak membuang limbah ke sungai. Ya, benar sekali, tidak membuang limbah ke sungai. Karena kalau misalnya kita membuang sampah sembarangan, apa yang akan terjadi? Banjir. Banjir, ya benar. Ya, Robi benar. Kemudian karena kita telah menjaga lingkungan dengan bersih, tentu saja sumber daya alam di Indonesia juga akan terjaga. Yaitu salah satu contohnya sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apa tadi sumber daya alam yang dapat diperbarui? Tidak terbatas dan Tidak terbatas dan mudah untuk tidak untuk didapatkan. didapatkan. Salah satu contohnya apa? Air, Terus tanah, tumbuhan, hewan. Kalau salah satu hewan yang dapat diambil telurnya apa? ayam, Ayam, bebek, bebek, ya benar. Kalau yang diambil bulunya, yang dijadikan kain wol, domba, benar sekali. Kemudian kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tadi apa? sumber daya alam yang Sumber daya alam yang yang terbatas terbatas dan sulit untuk untuk didapatkan. Salah satu contohnya, minyak bumi bisa dijadikan untuk bahan bakar, bensin, atau kendaraan. Yang emas dan perak bisa kita jadikan sebagai perhiasan dan juga bisa kita jual untuk mendapatkan uang. Lalu tadi tentang wawancara, apa yang kalian ketahui tentang wawancara tadi? percakapan antara narasumber dan pewawancara. Ya benar. Yaitu untuk mendapatkan suatu informasi. Narasumber tadi apa? Orang yang
menjawab pertanyaan. Ya, ada pertanyaan dari siapa? Pewawancara. Dari pewawancara, pintar sekali. Kalau pewawancara? Orang yang beri pertanyaan supaya mendapatkan suatu informasi. Ya, memberi pertanyaan kepada siapa? Narasumber. Narasumber. Baik, sepertinya kalian semua sudah paham ya. Kalau begitu, karena ini sudah jamnya sudah mau habis, Bapak akhiri dulu ya. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah bersama. Ayo bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.